Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Setia Dania Putri. Saya yang pada siang hari ini bertugas di klinik ini. Sebelumnya, Ibu siapa dari pasien? Saya ibunya. Baik, kalau begitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran untuk mengetahui perkiraan terkait dengan kelainan apa yang diderita oleh anak Ibu. Saya akan melakukannya seprofesional mungkin dan segala informasi yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, kalau begitu saya akan langsung mulai untuk melakukan pemeriksaannya. Pertama adalah pemeriksaan respons mata. Apabila pasien dapat membuka matanya dengan spontan, maka skornya adalah 4. Kemudian apabila pasien dapat membuka matanya namun dengan rangsang suara, maka skornya adalah 3. Ade bisa buka matanya? Jika pasien dapat membuka matanya dengan rangsang nyeri di bagian sternum atau supraorbita, maka skornya adalah 2. Namun jika setelah diberikan baik itu merangsang suara atau rangsang nyeri, pasien tidak dapat membuka matanya, maka skornya adalah 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan respons motorik, menyuruh pasien untuk mengangkat tangannya. Bisa angkat tangannya. Jika pasien dapat mengangkat tangannya, maka skornya adalah 6. Namun jika pasien tidak dapat mengangkat tangannya, maka diberikan dengan rangsang nyeri di bagian sternum dan juga supraorbita. Jika dapat menapis hingga melebihi dagu, maka skornya adalah 5. Namun jika dengan rangsang nyeri pasien menapis namun kurang dari daerah dagu, maka skornya adalah 4. Kemudian jika pada saat dilakukan rangsang nyeri, maka pasien melakukan gerakan fleksi atau dekortikasi, maka skornya adalah 3. Jika dengan rangsang nyeri pasien melakukan gerakan ekstensi atau deselebrasi, maka skornya adalah 2, dan jika tidak terdapat respons, maka skornya adalah 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan rangsang verbal dengan menanyakan pada pasien, Ade tahu saya siapa? Dokter. Kemudian sekarang kira-kira sedang berada di mana? Di rumah sakit. Kemudian sekarang jam berapa kira-kira? Jam 4. Jika pasien dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka skornya adalah 5. Namun jika pasien menjawab jawaban yang salah atau lama atau mungkin kebingungan, maka skornya adalah 4. Jika pasien jawab pertanyaan namun dengan jawaban yang tidak dapat dimengerti atau kacau, maka skornya adalah 3. Jika pasien menjawab namun hanya dengan mengerang, maka skornya adalah 2. Dan jika tidak terdapat jawaban pada pasien, maka skornya adalah 1. Ini adalah pemeriksaan iritasi radix. Pertama adalah pemeriksaan kaki kuduk dengan mengangkat kepala pasien hingga dagunya menyentuh daerah sternum. Apabila tidak dapat 2 jari di atas sternum, maka pemeriksaan kaku kuduk positif. Namun kuduknya positif, maka harus dikonfirmasi lagi apakah merupakan kaku kuduk atau kuduk kaku dengan mengangkat bahu pasien. Apabila pada saat mengangkat bahu pasien bagian kepala terjatuh ke belakang, maka merupakan kaku kuduk positif. Atau bisa juga dengan melakukan rotasi ke kanan dan ke kiri. Jika dapat melakukan rotasi, maka kaku kuduk positif. Pada saat melakukan pemeriksaan kaku kuduk juga dapat sekaligus menilai Brudzinski 1. Brudzinski 1 positif apabila pada saat pemeriksaan kaku kuduk terdapat adanya fleksi involunter pada ekstremitas inferior. Selanjutnya adalah pemeriksaan Kernick-Sain dengan cara melakukan fleksi 90 derajat pada sendi pinggul, kemudian ekstensi pada sendi lutut, dan harus dapat membentuk sudut minimal 135 derajat. Apabila sudut yang terbentuk kurang dari 135 derajat, maka pemeriksaan Kernick-Sain positif. Selanjutnya pada saat melakukan pemeriksaan Kernick-Sain juga dapat sekaligus untuk menilai Brudzinski 2, yaitu pada saat melakukan pemeriksaan Kernick-Sain, maka Brudzinski 2 positif apabila terdapat adanya fleksi involunter pada kontralateral dari ekstremitas inferior yang sedang dilakukan pemeriksaan Kernick-Sain. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 3, yaitu dengan melakukan penekanan pada os zygomatikus.
Positif apabila terjadi gerakan fleksi secara involunter pada ekstremitas superior. Selanjutnya adalah pemeriksaan iritasi radix dengan melakukan pemeriksaan lasek, yaitu dengan melakukan fleksi pada sendi pinggul, kemudian harus dapat membentuk sudut minimal 70 derajat. Apabila sudut yang terbentuk kurang dari 70 derajat, maka lasek positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Tiadunia Putri. Saya yang pada siang hari ini bertugas di klinik ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan refleks, yang mana tujuannya adalah untuk memperkirakan terkait dengan kelainan apa yang diderita. Mungkin tidak nyaman dan juga ibu nanti diharapkan untuk menggulung bagian dari baju ibu hingga bagian siku, dan nanti juga saya akan sedikit melakukan pembentukan pada beberapa bagian. Namun saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Segala informasi yang saya dapatkan akan saya jawab penelitiannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau begitu kita bisa mulai saja. Pemeriksaan refleks. Yang pertama adalah refleks fisiologis di bagian biceps. Ini aja ya, Bu ya. Kemudian refleks tricep. Lalu refleks brachioradialis. Refleks patella. Dan di sebelah kiri kemudian refleks tendon Achilles. Dan pemeriksaan refleks patologis yang pertama adalah refleks Babinski di telapak kaki, mulai dari air tumit, kemudian menyusur ke arah lateral hingga ujung ibu jari. Yang satunya juga dari arah tumit ke arah lateral hingga ke daerah ibu jari. Positif apabila bagian dari ibu jari dorsofleksi dan jari yang lainnya plantar fleksi. Kemudian pemeriksaan Oppenheim, yaitu dengan melakukan pijatan pada daerah tibialis anterior. Oppenheim positif apabila terdapat adanya dorsofleksi pada ibu jari dan juga plantar fleksi pada jari yang lainnya. Lalu pemeriksaan Hoffmann-Tromner pada jari tengah pasien. Hoffmann-Tromner. Tanya lagi. Hoffmann-Tromner. Positif apabila terdapat adanya gerakan menggenggam pada digiti 1, 2, 4, dan 5.